Pernah dong beli snack ya, snack ini loh apa yang kayak crackers, kayak chips gitu kan, kayak apa namanya kentang dan lain sebagainya gitu ya, yang dalam kemasan gitu ya. Terus sebel karena kemasannya gede banget, begitu dibuka gitu ya, ternyata isinya segitu doang gitu kan. Kita sebel karena sebenarnya kita ngerasa ditipu gitu kan. Wah, kita ngelihat kemasannya gede nih gitu kan, kita ambil, kita beli, harganya kita menjustify pantas apa nggak dihargain segini kan dari kemasannya, karena kita nggak bisa lihat isinya, orang isinya nggak transparan gitu ya. Tapi terus begitu nyampe rumah kita buka, ya ampun kecil banget, dan kita sebel karena ini kayaknya dikecilin bisa apa enggak ya, harusnya sih bisa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak butuh banget dikasih kemasan segede gitu ya. Nggak tahu ya hitungannya secara apakah ada teknologi penyimpanan kemasan makanan ini yang harus punya ruangan atau apa, itu saya nggak tahu ya. Tapi dari sisi dari sisi brand, dari sisi gimana kita milih, itu cukup menyakitkan lah ya gitu ya. Nah, otak kita memang dalam segala hal itu nggak punya meteran gitu ya. Kalau kita beli barang, kita mau nawar, kita nggak tahu harga yang pantas tuh berapa sih, jarang banget kita tahu gitu ya. Jadi lebih banyak memang kita nawar dari harga bukanya berapa gitu kan. Atau kalau harganya nggak bukan cuma dari harga, tapi kita juga nilai dari misalnya kemasannya bagus apa enggak sih, tokonya oke apa enggak, brandnya oke apa enggak sih, dan lain sebagainya. Beli snack juga sama, kita cuma bisa baca ini 200 gram, yang ini 235, ini 300, ini 400 gitu, tapi kita nggak punya bayangan snack kentang chips ini yang 200 gram tuh banyaknya berapa sih, cukup bikin kita kenyang apa enggak, sehingga kita ngukurnya berdasarkan kemasannya tadi gitu kan. Nah, belum lagi susahnya lagi gini, beda snack kan beda-beda ya, ada yang dari singkong, ada yang dari kentang, ada yang dari tepung, ada yang macam-macam gitu kan, yang berat jenisnya beda-beda, sehingga sama-sama 200 gram isinya bisa juga beda gitu kan. Maka dari itu agak susah, dan di situ makanya kita juga ngerasa kecewa kadang-kadang kalau ngeliat ya ampun ini tempatnya gede banget. Nah, hal yang sama sebenarnya juga kita temuin ketika kita beli minuman-minuman, kopi, boba, es teh dan lain sebagainya gitu ya. Sampai fast food juga sama gitu loh. Gelas minuman kopi nih, kita beli minuman kopi, milih gelasnya gitu ya. Tapi begitu kita terima, ya ampun ini mah esnya aja udah 3/4-nya gitu kan. Boba juga sama gitu. Kita nggak bisa kontrol jumlah esnya. That's why makanya di berbagai coffee shop, tukang minuman dan lain sebagainya, biasanya minuman-minuman hangat itu lebih mahal dibanding minuman dingin. Kenapa? Karena minuman hangat nggak bisa diganjel pakai es gitu kan. Jadi memang harus benar-benar pure minuman. Sementara kalau minuman dingin bisa ditambahin es yang banyak sehingga kelihatannya banyak gitu ya. Nah, terus gimana dengan restoran siap saji fast food gitu ya? Sering banget kita beli paket ayam sama nasi sama apalah gitu ya. Terus habis itu ditawarin, mau upsize nggak gitu kan? Upsize-nya kentangnya lebih gede gitu kan, atau minumannya sodanya lebih banyak gitu ya. Nambahnya sedikit, terus harapan kita nambahnya lumayan nih, seolah-olah kan besar gitu ya. Padahal kita juga nggak bisa ngukur gitu kan. Balik lagi, kalau minumannya gelasnya sih benar lebih gede, tapi kan kita nggak tahu apakah esnya ditambah lebih banyak sementara sebenarnya isi minumannya segitu-segitu doang. Terus french fries juga sama gitu kan, kelihatannya lebih gede, tapi di isinya kan kita nggak bisa bandingin isinya penuh apa enggak, karena kan french fries itu nggak pernah dikasih dalam dalam ukuran kayak beratnya berapa gitu ya. Jadi agak sulit juga gitu, dan seringkali di situ juga kita ngerasa ketipu gitu. Nah, dari situ sebenarnya banyak hal kita tersesat gitu, dan di satu sisi memang nggak bisa dipungkiri ada brand-brand yang memanfaatkan dari situ. That's why makanya memang ya balik lagi ke judulnya tadi gitu kan, apapun sebenarnya relatif, dan kita ngelihat bahwa ketidaktahuan kita terhadap kualitas suatu barang kadang-kadang juga ditentuin waktu kita nawar atau kita measure bahwa ini pantas apa enggak ya, dari hal-hal yang tadi, dari brand, dari kemasan, dari tokonya bagus apa enggak, layanannya oke apa enggak gitu kan. Nah, itu satu. Nah, terus tapi habis itu ada gunanya lagi gitu, selain dalam tanda kutip agak menipu lah ya, agak mengelabui di depan gitu kan, tapi sebenarnya hal-hal ini juga bisa dipakai untuk post purchase affirmation. Post purchase affirmation itu apa sih? Contoh nih, kalau kita beli barang gitu ya, kita beli barang handphone lah gitu ya, terus habis itu kita udah ngelihat, wah ini handphonenya handphone mahal gitu kan, kita kan pengen
apa ya, pengen ngerasa bener keputusannya gitu kan. Nah, udah harganya mahal, kalau nggak kelihatan oke kan malu-maluin gitu kan. Nah, kalau produk kan udah nggak bisa diapa-apain. Nah, tapi kayak apa ya, desain kemasan, kualitas kemasannya itu bisa ngebantu di sana, sehingga ketika kita beli, wih iya nih emang nih handphone yang layak dihargain segini, kemasannya aja mahal gitu kan. Jadi seolah-olah apa ya, seolah-olah itu menggambarkan kualitasnya, padahal sih enggak juga gitu kan. Balik lagi tadi, segala sesuatunya relatif gitu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita beli kue-kue di toko-toko yang agak dalam tanda kutip mahal gitu ya, kemasannya bagus, shopping bagnya aja tuh mahal. Shopping bagnya itu paling murah 5.000 sampai 10 ribuan gitu kan, dari karton tebel, cetaknya bagus, dilaminating doff, dikasih spot UV juga segala macam gitu. Jadi segala sesuatunya dibentuk memang sengaja supaya kita habis itu ada post purchase affirmation, ngerasa bahwa oh ini pantas gitu kan. Perumahan bagus juga sama, kalau kita baru beli rumah gitu ya, dikasih tanda terimanya kan dalam bentuk amplopnya amplop bagus. Jangan kasih amplop yang ada merah biru strip-stripnya itu gitu, kayak amplop surat biasa gitu kan. Mapnya juga bagus gitu. Nah, dari situ that's why makanya brand owner ini harus bisa manfaatin untuk ngebangun physical cues itu tadi. Physical cues tuh brand aset, brand properties yang bisa menggambarkan kurang lebih tuh brandnya tuh kayak apa sih, kualitasnya gitu, supaya konsumen bisa ngukur dari sana gitu loh. Oh ini kualitasnya kurang lebih segitu gitu. Nah, cuma ada tipsnya nih. Tipsnya yang paling penting yang nggak boleh dilupain adalah, ingat yang konten saya yang sebelumnya, video yang saya yang sebelumnya gitu ya, saya ngomong bahwa perception pada akhirnya, brand kan ngomongin soal persepsi. Nah, persepsi ini pada saatnya akan harus selalu diadu dengan atau dikonfrontir dengan realitas gitu ya. Nah, hati-hati jangan sampai kita jualannya jualan rumah, bukan jualan amplop, bukan jualan map gitu. Jadi amplop sama mapnya bagus bukan untuk mendongkrak kualitas rumah, tapi untuk mengimbangi kualitas rumahnya. Jadi apapun kolateral yang kita buat, penting untuk punya yang bagus, tapi bukan untuk mendongkrak, tapi untuk ngimbangin gitu ya. Jadi jangan sampai persepsinya diciptakan terlalu tinggi, sementara realitasnya nggak segitu. Jadi bahaya nanti.